Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Dari Gedung Gereja Jemaat Elim Balikpapan di Gunung Sari kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada dalam kondisi apapun yang setia mengikuti renungan harian Toraya dan doa malam Jemaat Elim Balikpapan. Kita berjumpa dalam edisi Selasa 27 Juli 2021. Karena itu mari kita siapkan hati, pikiran kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan mulai perenungan kita. Sebelum kita membaca dan lebih jauh merenungkan firman Tuhan, pada kesempatan ini mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji dan memuliakan Dikau Tuhan, karena kalau kami masih mengikuti ibadah malam ini, itu artinya ada berkat Tuhan, karunia Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bentuk ungkapan syukur atas berkat Tuhan itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kiranya akan menjadi pedoman, menjadi kekuatan buat kami dalam melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Kami akan membaca sebagian dari kata firman-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai masing-masing kami, hamba-Mu yang akan membacakan dan akan menuntun dalam permenungan, kiranya Engkau menyertai kami. Demikian juga kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengarkan, boleh memahaminya, dan lebih dari itu mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepada-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Tema perenungan kita pada malam ini setelah membaca Mazmur 145 ayat 8 sampai 21 adalah hidup yang berlimpah syukur. Katuan nakabu kurian sumanga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kurian sumanga, thankful. Ketika saya mempersiapkan perenungan kita saat ini, saya kemudian membatin bahwa bagaimana kita mau bersyukur atau bahkan penuh syukur di tengah-tengah kondisi yang boleh saya katakan begitu mencekam saat ini. Ketika perangkat-perangkat smartphone kita misalnya dipenuhi dengan ungkapan-ungkapan belasungkawa dan lain sebagainya, ketika daftar doa kita penuh dengan catatan orang-orang yang sedang sakit oleh pandemi terutama, dan tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia. Perenungan kita adalah sebuah refleksi dari hambanya, dari seorang Daud yang bersyukur, yang penuh syukur. Kapan kita bersyukur, kapan kita berterima kasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Perenungan kita pada saat ini menuntun kita untuk menjawab dua pertanyaan besar. Masihkah dan bagaimanakah dan apakah yang bisa menjadi alasan kita bersyukur hari ini ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang sangat banyak pembatasan, ketika kabar yang kita dengar begitu banyak kabar duka dan kabar keprihatinan. Pertanyaan berikutnya ketika kita menemukan alasan untuk tetap bersyukur adalah bagaimana bentuk ungkapan syukur itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Daud yang berlimpah syukur di dalam pembacaan kita tadi tentunya adalah refleksi dari perjalanan hidup yang dia alami. Dari pengalaman empirik yang dia alami, bagaimana Tuhan menuntun dia bukan semata-mata di jalan yang lurus, tetapi juga dalam berbagai tantangan-tantangan yang hidup yang dia alami, bahkan tantangan ancaman terhadap eksistensi hidupnya sendiri. Bagaimana Tuhan membentuk dia melalui banyak hal, dan refleksi dia atau apa yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan itu adalah memuji Allah setiap hari. Bagi Daud, Allah yang adalah Raja kekal adalah pribadi penyayang, pribadi yang penuh kasih setia, pribadi yang memberi topangan, pribadi yang berlaku adil dan melimpahi hidup orang-orang yang berharap kepadanya dengan berkat. Di balik ungkapan syukurnya, sesungguhnya Daud sedang mengungkapkan penghayatan iman dan pengakuan imannya tentang Allah. Dia katakan Allah adalah satu-satunya sumber segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ungkapan syukur yang juga adalah pengakuan iman tentang Allah itu pula lah yang menjadi penggerak dalam diri Daud untuk menuturkan, untuk menceritakan, untuk menyaksikan Allah yang baik itu kepada orang lain. Saudara-saudara, kemudian kembali ke pertanyaan kita tadi, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Masihkah kita menemukan alasan untuk tetap bersyukur, apalagi berlimpah syukur sesuai dengan tema perenungan kita hari ini? Dan
masihkah kita sanggup seperti Daud yang kemudian ketika berlimpah syukur menyatakan bentuk syukur itu dalam pengakuan iman yang teguh kepada Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita hari ini, betapapun beratnya tantangan kita hari ini, itu tidak berarti Allah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan ketika kita harus menghadapi sakit, penyakit, kesusahan karena berbagai pembatasan oleh pandemi, tetapi Tuhan tetap berkuasa di atasnya, dan mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita. Dan lebih dari itu, ada sebuah jaminan kesempurnaan dalam Kristus yang tidak hanya menjamin berkat-berkat dalam kehidupan keseharian kita, tetapi lebih dari itu menjaminkan penyertaannya senantiasa terlebih dahulu, karena Kristus telah menjamin hidup yang kekal, hidup yang melampaui kematian dan kefanaan kita. Jadi saudara-saudara, bahkan ketika maut pun memisahkan kita dengan saudara-saudara yang kita kasihi, itu bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan pasti punya rancangan yang penuh sukacita kepada kita. Dan karena itu mari kita belajar, ketika bahkan kematian pun memisahkan kita, itu artinya bahwa saudara-saudara kita telah pergi menuju keabadian bersama dengan Kristus. Karena itu sebagai orang yang memiliki anugerah yang besar, sebagai orang yang memiliki iman, mestinya kita pun terdorong untuk bersaksi tentang siapa Allah dalam Kristus dengan segala apa yang dilakukannya. Penuhlah syukur, bersyukurlah dalam Tuhan, karena Tuhan itu baik adanya. Amin. Setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan menaikkan puji-pujian lewat syair-syair lagu, mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang bersujud menghampiri hadirat-Mu Tuhan, karena saat yang singkat kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan, melalui pelayanan firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami angkat kepadamu lewat nyanyian yang kami nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu itu. Berkat-Mu mengejarkan kepada kami untuk terus berlimpah dengan syukur. Apapun kondisi dan masalah, bahkan tantangan dan berbagai bentuk kehidupan yang kami alami saat ini, kami sungguh yakin dan percaya itu tidak berarti bahwa Tuhan jauh daripada kami. Kami terus punya keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang baik, yang akan terus menyertai kami, dan ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah bagian dari proses Tuhan membentuk kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Kiranya oleh ungkapan syukur itu kami boleh tetap merasakan sukacita dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan hari-hari terakhir ini dengan tidak berhilang pengharapan. Bapa kekasih jiwa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat kehidupan kami sebagai umat manusia di tengah bangsa yang Kau karuniakan kepada kami, negeri Indonesia. Kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Engkau menyertai pemerintah kami dalam menghadapi tantangan masa pandemi saat ini. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik dan hanya mengandalkan Tuhan. Engkau sertai para tenaga-tenaga kesehatan yang berjibaku berada di garda terdepan untuk merawat banyak anak-anak Tuhan yang sedang terpapar oleh penyakit hari-hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka untuk terus bekerja dengan penuh semangat dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami serahkan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, bahkan penduduk dunia ini, agar mereka tetap kuat, mereka tetap menjalankan berbagai upaya untuk bersama-sama mengatasi masa pandemi ini, sehingga boleh berlalu dan kami tetap ada sebagaimana adanya dan penuh syukur kepada Tuhan yang di surga. Kami berdoa buat beberapa saudara-saudara kami, ada banyak hal yang kami telah daftar di dalam
Ada banyak saudara-saudara kami yang telah kami daftar di warta jemaat kami Tuhan, bahkan ada yang tidak terdaftar. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh menguatkan iman mereka, sehingga ketika mereka pun harus terpapar oleh penyakit, tidak membuat mereka kehilangan pengharapan, tetapi tetap bersyukur dan menjalani hari-harinya dan terus berserah hanya ke tangan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat keluarga masing-masing kami. Kami sebagai orang tua Engkau berkati kami. Ajar kami menjadi orang tua yang baik, ajar kami menjadi suami atau istri yang baik, untuk terus menjalankan rumah tangga kami yang juga tidak lepas dari tantangan-tantangan hari ini, oleh karena berbagai pembatasan, berbagai kesulitan yang kami alami. Banyak kami mendengar kabar ada rumah tangga yang retak oleh karena stres menghadapi masa pandemi ini. Tapi kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar kami untuk berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Dan ajar kami menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami, untuk terus membimbing mereka. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, baik yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan ya Tuhan, Engkau sertai mereka, agar mereka boleh bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara pengetahuan, dan lebih dari itu bertumbuh secara iman. Kami berdoa bersama saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, baik anak muda, bahkan beberapa orang tua juga yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka terus berusaha, berjuang, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap upayanya, sehingga kiranya mereka boleh berhasil mendapatkan pekerjaan itu, dan nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang dalam mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan mereka pasangan yang seimbang, sehingga mereka boleh tetap memegang teguh imannya karena bertemu dengan pasangan yang seiman, untuk bersama-sama jika Tuhan berkenan mereka boleh membina rumah tangga Kristen yang berkenan kepada-Mu. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun, baik yang berulang tahun pernikahan Bapak Luther Sambara dan Ibu Herni Heliana dan Duma, Bapak Ian Bato dan Ibu Luria Rande, Bapak Tadius Pongbane dan Ibu Yohana Tikuangin, Bapak Agustinus Kambuno dan Ibu Veronica. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran hari ini, Ibu Nelly Parangan, Ibu Elizabeth Tandi, Junius Billy Sarira, Estra Paimbonan, Ibu Julita Sainuddin, Bapak Yonatan Pua Padang, Ibu Yuliana. Bersama mereka Tuhan kami menyambut pertambahan usia, baik usia perkainan juga usia kehidupan yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka. Kiranya lewat perenungan akan pertambahan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka semakin bijaksana, mereka semakin penuh limpah dengan syukur, dan kiranya Engkau terus memberkati mereka dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami bergereja. Tetaplah kiranya Engkau menyertai kami di tengah-tengah kondisi susah. Banyak mungkin saudara-saudara kami yang sangat rindu untuk senantiasa bergabung bersama-sama beribadah di gedung gereja ini. Tetaplah Tuhan berikan kerinduan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah-ibadah persekutuan meskipun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi mereka tetap merasakan sukacita bersekutu di hadirat-Mu. Kami serahkan rencana-rencana kerja kami selanjutnya di tengah-tengah berbagai pembatasan, kiranya kami boleh menjalankan dengan berbagai metode-metode yang baru, sehingga kehidupan kami berjemaat tetap boleh berjalan dengan baik, dan tanggung jawab kami sebagai bagian dari perkumpulan untuk pertumbuhan iman bersama-sama terus dapat berjalan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Demikianlah rangkaian renungan harian Toraja dan doa malam kita pada saat ini. Kiranya kita terberkati, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini dan kondisi apapun saat ini tetap memandang kepada Kristus, tetap merenungkan bahwa Allah yang kita kasihi dalam Kristus Yesus adalah Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita, dan karena itu hidup kita tetap melimpah, hidup kita tetap berlimpah dengan syukur. Haleluya. Amin.